Shalom. Izinkan saya sekali lagi bersaksi, bukan dari kekuatan saya sendiri untuk bersaksi lagi, karena saya hanya manusia berdosa yang diperkenankan Bapa untuk bersaksi lagi. Jadi sebelumnya saya ingin membagikan firman yang ada di Mazmur 4 ayat 2. Saya bacakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi beberapa hari ini saya merasa down. Dan kemarin malam pada jam 9 malam itu, hari Ahad itu, saya buat doa dan penyembahan secara pribadi dengan Tuhan. Saya menyembah dan berdoa hanya seorang diri di dalam bilik saya, dan saya merasa hadirat Tuhan pada waktu itu sangat kuat. Saya merasa badan saya itu sejuk panas, dan kemudiannya saya berdoa di dalam penyembahan, tetapi doa di dalam hati, dan hati saya itu berkata-kata kepada Tuhan. Waktu itu saya sangat merasakan yang saya sangat rindu dengan Tuhan. Ada kerinduan yang sangat dalam, sangat besar di dalam hati saya, sampai saya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi saya tahu saya tidak layak. Jadi saya katakan saya akan tunggu sampai saya ini diperkenankan Bapa untuk bertemu, untuk melihat Tuhan, mungkin dalam mimpi atau bagaimana cara sekalipun Tuhan menunjukkan diri. Dan setelah itu saya tidur seperti biasa. Kemudiannya saya bermimpi. Saya mimpi melihat Tuhan Yesus di dalam mimpi saya itu. Tangannya itu seperti terhulur begitu. Tangannya itu menghulur seperti demikian begitu. Dan saya tidak melihat wajahnya, tetapi ada sinar kemuliaan di hadapan mukanya itu. Sinar kemuliaan itu dia begini sampai paras paha, sangat berwarna-warni seperti warna pelangi. Kalau kamu ada nampak itu video cahaya kemuliaan yang Sis Kristi, yang bagian kepala sini dia ada cahaya sinar pelangi di bagian kepala Sis Kristi, tapi Tuhan Yesus punya dia lebih besar sampai paha berbentuk begitu, turun ke bawah sampai paras paha berwarna-warni. Dan itu saya melihat hanya sekejap saja. Dia memakai jubah dan rambutnya itu sedikit panjang. Kemudiannya saya sedar, tetapi saya tertidur kembali. Dan kemudiannya alarm saya berbunyi pada 3:30 pagi, sebab saya mau bersaat teduh masa itu. Saya mengingat kembali mimpi saya itu, dan hati saya sangat bersuka cita. Sampaikan saya bersaat teduh pada waktu itu hanya mengingat-ingat mimpi saya itu juga. Dan selepas bersaat teduh, saya kembali tidur seperti biasa pukul 5 pagi. Dan saya bermimpi lagi. Dalam mimpi saya itu saya berkumpul dengan keluarga di kampung. Di dalam mimpi saya itu ipar saya, suami kakak saya itu Lucy, ipar saya itu mengakui bahwa roh Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dunia. Tetapi hakikatnya hanya Bapa yang tahu saja isi hatinya. Sebab secara dunia nyata kakak saya masih bersaksi dengannya, masih terus bermohon dengan Bapa dan berdoa sehingga dia boleh mengerti pekerjaan Roh Kudus di saat ini. Dan seterusnya saya pergi suatu tempat, saya berjalan keluar satu tempat, dan saya melihat
Orang itu sangat kecoh, mereka berlari dan mengatakan, air naik, air naik, air naik. Dan semua orang mencari tempat yang tinggi, naik di bangunan-bangunan yang tinggi. Saya ikut juga, saya ikut mencari tempat yang tinggi. Dan saya sepertinya di tempat yang sangat tinggi karena saya melihat di bawah itu air laut itu naik, ada ombak-ombak besar, dan kereta-kereta itu dihanyutkan. Dan ombak itu sepertinya agak besar karena bangunan terasa sedikit bergoyang. Dan waktu itu saya berusaha untuk menghubungi keluarga saya, tetapi saya tidak dapat menghubungi mereka. Jadi di sini ada sesuatu yang akan terjadi ke depannya, tetapi ini bukan untuk menakutkan kita, ini sebagai satu peringatan Tuhan. Tuhan mau kita bertaubat, mesti bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jangan takut, karena jika kamu di pihak yang benar, Tuhan pasti akan melindungi. Jadi di sini saya ingin mengungsikan firman Tuhan juga di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Rendah hatilah kita, belajar untuk rendah hati, sehingga Tuhan berkenan untuk menuntun kita. Tuhan menuntun melalui firman suaranya yang berbicara kepada orang-orang yang dipilihnya melalui mimpi dan penglihatan. Jangan terus menghujat pekerjaan-pekerjaan roh Tuhan di akhir zaman ini, tetapi ujilah roh, sehingga kita tidak terus menghakimi, menghujat sebelum kita menguji, sebelum kita mengetahui kebenarannya. Semoga memberkati, bertaubat, dan Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat baik. Ingat, jika kamu berjalan di jalan yang benar, jangan takut akan apa-apa, karena jika kamu berjalan di jalan yang benar, Tuhan Yesus itu sendiri yang menyertai. Dia sendiri yang akan berjalan di hadapan kita dan melindungi. Tuhan Yesus sangat baik. Semoga diberkati. Shalom Elohim. Haleluya. Amin.